Ibu ingin tes dulu, apakah kalian sudah siap belajar hari ini atau belum? Sudahkah kalian siap belajar hari ini? Sudah. Pembelajaran sebelumnya itu adalah tentang tekanan hidrostatis. Ada yang masih ingat nak? Minggu lalu tekanan hidrostatis itu yang dibicarakan apa aja ya kemarin itu? Yang dipelajari apa? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Tadi salah satunya adalah pembuatan bendungan. Pada bagian bawah dibuat lebih tebal karena tekanan di bawah lebih besar daripada di atas. Oke, benar sekali anak. Jadi kalau di bendungan, kalau kamu lihat bagian bawahnya itu selalu lebih tebal daripada bagian atas. Coba berapa anak? Coba yang lebih keras, coba berapa? Dongkrak. Di situ ada pertanyaannya. Pernahkah kalian melihat orang mengganti ban mobil nak? Pernah. Di mana kalian biasanya melihat? Kenapa kok bisa dongkrak yang kecil bisa mengangkat mobil yang besar? Nah, materi yang kita akan pelajari hari ini itu adalah tentang hukum Pascal. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah yang pertama, melalui kegiatan percobaan, analisis data dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan konsep hukum Pascal dengan tepat dan akurat. Nah, yang kedua, melalui kegiatan percobaan, analisis data dan diskusi, peserta didik dapat menentukan hubungan luas penampang, gaya dan tekanan sesuai dengan persamaan hukum Pascal. Lanjut yang ketiga, yaitu menentukan gaya yang bekerja pada suatu penampang berdasarkan hukum Pascal. Dan yang keempat itu adalah menentukan penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Nah, di situ kamu dikasih kode. Kalau ada warna biru dan ada kata YouTube, berarti kita akan melihat apa nak? Di situ awalnya posisi mobil ada di mana? Nah, kemudian pelan-pelan dia bisa terangkat. Apa yang terbesit? Kenapa ya? Atau apa ya? Itu yang dari pikiran kalian apa? Ada yang mau mengemukakan pertanyaan? Kenapa mobilnya bisa terangkat? Mengapa ada logam berbentuk pipa di bawah mobil tersebut? Alat apa yang digunakan sehingga mobil dapat terangkat? Karena itu, supaya kita bisa menganalisis kenapa dan bagaimana, maka kita akan melakukan percobaan dan diskusi bersama. Nanti yang pertama, silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan anggota yang sudah dibentuk kemarin. Nah, kemudian yang kedua, nanti silakan kalian melakukan percobaan dengan mengakses link. Linknya sudah ibu share di grup sehingga kalian bisa langsung mengaksesnya. Kemudian nanti ketua kelompoknya mengambil LKPD. Nah, jangan lupa bahan ajarnya juga telah dibagikan di grup, jadi silakan digunakan. Kemudian itu analislah hasil pengamatan yang telah kalian peroleh. Jadi nanti habis kalian percobaan dapat data, silakan dianalisis. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya, itu ya, langsung laporan biar nanti ibu tahu ketua kelompoknya siapa. Ketua kelompoknya untuk mengambil LKPD-nya. Nanti LKPD-nya ada dua ya. Nah, ini sebenarnya sama, cuma nanti ini yang dikumpulkan, nanti yang ini ya. Yang ini nanti adalah sebagai backup kalian nanti gitu. Ya, silakan diambil masing-masing kelompok. Kamu cara mengukur tekanan baik di permukaan yang besar atau permukaan yang kecil. Di situ sebelah sini ada beban, itu nanti fungsinya yang kamu variasi itu adalah di bagian beban gitu. Oke, silakan dibuka dulu LKPD-nya dan silakan diisi di situ bersama teman-temannya.
Iya betul, jadi 250 nya dimasukkan ke sini, kamu geser. Betul, makanya kamu DP-nya sendiri-sendiri, soalnya kan bukan kecil. Sudah, kalau sudah, sekarang yang bagian atas tadi yang pressure, sekarang kamu geser. Oke, kamu geser ke penampang besar sama penampang kecil. Jadi nanti kamu masukkan di sini, tadi yang kamu kan penampang kecil atau penampang besar? Oke, penampang kecil. Sekarang yang penampang besar yang kamu geser dari ke penampang yang besar. Itu kamu geser. Yang 200. Enggak usah, yang pressure-nya. Oke, sip. Ada nilainya? Ada. Kami akan menunjukkan data pengamatan kegiatan. Nomor 1, gaya pada penampang kecil 250 Newton, tekanan pada penampang kecil 102.255 PA, tekanan pada penampang besar 102.255 PA. Gaya pada penampang 500 Newton, tekanan pada penampang kecil 102.582 PA, tekanan pada penampang besar 102.582 PA. Gaya pada penampang 750 Newton, tekanan pada penampang kecil 103.040 PA, tekanan pada penampang besar 103.040 PA. Gaya pada penampang kecil 1000 Newton, tekanan pada penampang kecil 103.454 PA, tekanan pada penampang besar 103.454 PA. Dari pertanyaan yang B, nomor 1, berdasarkan hasil pengamatan, bagaimana besarnya tekanan pada kedua penampang? Jawabannya, besarnya tekanan pada kedua penampang sama. Yang kedua, berdasarkan persamaan tekanan, maka bagaimanakah hubungan antara tekanan, luas penampang, dan gaya? Nah, jadi di sini tekanan kita bisa menyimpulkan dengan P besar, lalu gaya disimbolkan dengan S, dan luas penampang disimbolkan dengan A. Jadi rumusnya hubungan antara tekanan, luas penampang, dan gaya P1 sama dengan P2 itu dijabarkan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi tekanan ini kan rumusnya F1 per A1. F1 nya sudah diketahui 120, kita masukkan 120 di sini. A1 nya sudah diketahui 30, jadi kita masukkan juga di sini. Sama dengan F2. Karena F2 yang ditanya, jadi kita masukin dulu dan tetap ditulis F2 saja. A2 nya sudah diketahui 90 cm, kita tulis 90 cm. 120 per 30 sama dengan 4. F2 per 90 nya tetap dulu karena yang ditanyakan F2. Yang ditanyakan F2, jadi yang 90 bergeser ke sini, jadinya dikali ya. 4 kali 90 sama dengan 360 Newton. Jadi sudah ditemukan F2 nya 360 Newton. Menganalisis atau mengevaluasi. 1. Setelah melakukan percobaan, konsep apa yang kalian peroleh? Pasal tekanan yang diberikan pada yang cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh yang cair itu ke segala arah dengan sama besar. Persamaan hukum pasal F1 per A2 sama dengan F2 per A2. Nomor 2. Bagaimana cara dongkrak hidrolik? Jawab, saat pengisap kecil diberi gaya, tekanan gaya tersebut akan diteruskan oleh minyak sebagai fluida yang terdapat di dalam pompa. Akibatnya minyak dalam mendongkrak akan menghasilkan gaya angkat pada pengisap besar dan dapat mengangkat beban di atasnya. Nomor 3, bagaimana cara kerja eskavator?
Jawab. Secara umum, tenaga penggerak utama eskavator hidrolik adalah mesin diesel yang akan mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik melalui tekanan pompa, kemudian didistribusikan ke silinder hidrolik untuk menghasilkan gerakan. Sudah. Dari presentasinya kelompok yang kemarin ada yang mau menanggapi nak? Untuk persamaan umum Pascal bisa dilakukan dengan menghubungkan yang tadi. Untuk materinya, kalian kan sudah di kelas 11 ya ini. Jadi harapannya kalau menulis kata dapat itu tidak lagi seperti ini, tetapi harusnya seperti ini. Jadi memang benar-benar garis lurus. Jadi jangan ditulis per, karena kalian kan sudah dari SMP sampai sekarang. Yang pertama, jadi untuk kita dapat tadi dalam pernyataan Pascal tadi sudah disebutkan dengan benar bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan dengan zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Yang kedua, persamaannya ini tadi yang pakai F1 boleh, kalau di sini pakai FA tidak masalah. Yang penting ada dua jenis kerja dari dongkrak tadi itu dan juga mesin cuci mobil berupa pompa hidroliknya itu seperti apa? Ada yang bisa Tekan gaya. Saat penghisap kecil diberi gaya tekan, gaya tersebut akan diteruskan oleh minyak yang sebagai fluida yang terdapat di dalam pompa. Akibatnya minyak dalam dongkrak akan menghasilkan gaya angkat pada penghisap besar yang dapat mengangkat beban di atasnya. Oke, berarti tadi secara tersirat kita tahu bahwa ada dua penambah besar dan kecil. Nah, yang diberi gaya itu adalah penerapan kecilnya kita beri gaya. Sehingga karena di dalam pistonnya itu ada fluida, sehingga ada tekanan yang dihasilkan dan itulah yang digunakan untuk mengangkat mobil tadi. Dan di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita menuju ke kesimpulan. Di sini tadi ada yang bisa menyimpulkan kita hari ini belajar apa aja? Kita belajar pengertian hukum Pascal, terus tentang pencarian persamaannya yang F2 itu cara pengerjaannya dan rumus-rumusnya. Hari ini mau berikan ribet. Nah, ribetnya adalah berupa bintang. Nah, untuk hari ini kira-kira untuk kalian tadi siapa aja yang sering jawab, nak? Oke, katanya sudah benar. Jadi kita kasih tepuk tangan buat Soleh. Oke, berarti mulainya bareng-bareng lah, jadi biar adil. Ingat kerjanya nggak usah tegang, nggak usah terlalu terburu-buru. Kerjakan sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Oke, yuk klik mulai ya. Nah, kita lanjutkan kita ke refleksi. Nah, untuk refleksi nanti supaya tahu apakah kalian sudah termotivasi atau tidak hari ini, maka nanti Ibu akan memberikan lembar observasi yaitu berupa penilaian diri untuk mengetahui motivasi kalian dalam belajar fisika hari ini. Oke, nah, Ibu mau menyiapkan di situ tadi kan di belajar kamu sudah ada soal-soal sumatif. Nah, nanti silakan dikerjakan yang pilihan ganda saja, dikumpulkan di saat pertemuan yang berikutnya. Itu kalian